Langsung aja ya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Itu adalah statement Pak Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara launching buku Menteri ESDM, Pak Bahlil, di mana beliau mengatakan bahwa kecerdasan bukan dari sekolah. Statement ini mendapatkan kritik yang cukup pedas dan cukup mendalam dari beberapa yang mengkritiknya. Tapi di sisi lain juga ada yang mencoba membelanya atau ada juga yang mencoba untuk meluruskan statement beliau gitu. Nah, namun dalam video ini saya mencoba untuk ayo kita bahas dari perspektif yang menurut saya cukup menarik, yang apabila kamu tonton video ini sampai akhir, mudah-mudahan dapat menambah perspektif untuk melihat bagaimana ketika kecerdasan itu menghadapi sebuah realitas. Baiklah, yang pertama ya, saya ingin menceritakan bahwa saya sangat terkagum dengan yang namanya tradisi keilmuan Islam. Saya mulai dari cerita dulu ya, dimana ketika saya mengikuti sebuah bedah buku, dimana buku ini ditulis kurang lebih 500 tahun yang lalu, ditulis oleh seorang ulama untuk membahas suatu masalah, suatu konteks tertentu lah, dimana buku itu tentu memiliki konteksnya dan relevansinya yang sesuai pada saat itu. Pada saat ini mungkin agak sedikit bergeser relevansi dan konteksnya, tapi ada beberapa yang mungkin bisa tetap kita ambil dari kitab itu, terutama sumber keilmuannya. Nah, namun ada benang merah yang membuat saya bangga, yang membuat saya kagum gitu, takjub dengan keilmuan atau tradisi keilmuan dari Islam. Paling tidak saya melihat sebuah benang merah yang pertama, yang mungkin teman-teman juga bisa melihat perspektif ini ketika mencoba untuk belajar lebih banyak ilmu, mungkin untuk mendengar, untuk belajar. Yang pertama, bahwa keilmuan Islam itu sangat menjaga yang namanya sumber ilmu. Mereka sangat, para ulama, para penulisnya gitu, itu mereka sangat menjaga sumber keilmuan, autentiknya dari mana gitu, sumbernya gitu. Maka mereka mengenal yang namanya sanad, mengenal yang namanya asal usul, mengenal yang namanya urutan-urutan dan rentetan-rentetan gitu yang terhubung dari sumber keilmuan kepada keilmuan yang terbarukan gitu. Nah, sehingga mereka benar-benar menjaga autentiknya ilmu dari sumbernya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tentang alat ukur. Di mana saya sangat kagum, sangat takjub, di mana ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat gitu. Sangat memegang teguh ya, keilmuan Islam itu sangat memegang teguh yang namanya rukun, syarat gitu. Sehingga untuk memenuhi rukun dan untuk memenuhi syarat itu harus memiliki alat ukur. Di mana alat ukur inilah yang mencegah kita atau seseorang untuk memutuskan sesuatu atau menyepakati sesuatu dengan subjektif. Kebanyakan kita kan seperti itu kadang. Kita menggunakan subjektivitas kita dalam membuat keputusan atau kesepakatan. Nah, maka keilmuan Islam, tradisi keilmuan Islam itu sangat menggunakan alat ukur, mementingkan bagaimana cara mengukur suatu perkara, suatu urusan, suatu benda, apapun itu yang berurusan dengan muamalah, sehingga jauh daripada yang namanya subjektivitas. Berdasarkan alat ukur ini, itu akan lahir yang namanya objektivitas. Akan objektif dalam membuat keputusan atau membuat sebuah kesepakatan. Nah, paling tidak dua hal ini yang saya temukan benang merahnya ketika saya melihat bagaimana bedah buku membahas tentang kitab-kitab yang itu sudah ratusan tahun yang lalu gitu. Ternyata begitu mulianya, agungnya gitu, kerennya menurut saya keislaman atau tradisi keilmuan Islam gitu. Itu yang pertama yang ingin saya bahas. Yang kedua yang ingin kita bahas adalah tentang peran dari sekolah. Peran dari sekolah. Nah, ini kita sudah mulai masuk kepada sekolah sebagai institusi atau sebagai lembaga pendidikan yang formal di Indonesia gitu, di konteks negara kita. Nah, di mana sebenarnya di dalam sebuah sekolah ya, itu kan terjadi yang namanya interaksi ya. Interaksi ini kan mulai dari interaksi murid terhadap guru atau penyampai ilmu atau yang menyampaikan ilmu itu tersendiri, ada adabnya dan lain sebagainya. Ada antara murid dengan ilmu sendiri, ilmu itu sendiri, ilmu pengetahuan, bagaimana dia punya kecerdasan untuk mengerti, untuk memahami ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Kemudian ada juga interaksi antara murid dengan sesama muridnya atau dengan lingkungannya gitu, dengan sosialnya gitu. Ada juga antara murid dengan lingkungannya.
baik itu lingkungan kelas, lingkungan halaman sekolah dan lain sebagainya. Itu interaksi-interaksi yang terjadi di sebuah sekolah yang kita ketahui bersama. Di mana sebenarnya proses interaksi antara murid dengan guru, antara murid dengan ilmu itu sendiri, murid dengan lingkungan atau dengan teman-temannya, itu adalah sebuah proses untuk membentuk sebuah yang namanya kecerdasan. Proses itu terjadi di sekolah sehingga terjadi proses pembentukan kecerdasan anak murid atau anak didik gitu terhadap apa yang mereka hadapi, apa yang mereka jalani gitu. Nah, itu kurang lebih tentang sekolah yang kita bahas gitu. Dimana intinya sekolah itu ya lembaga yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, walaupun ada yang namanya pendidikan non formal, tapi dalam konteks ini kita ngomongin pendidikan formal gitu. Ya intinya di interaksi ya tadi. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, tapi sebelum itu, sebelum masuk ke pembahasan yang ketiga, bahwa setiap interaksi tadi, interaksi antara murid, guru, antara murid dengan ilmu, atau murid dengan lingkungannya, itu tentu harus memiliki yang namanya alat ukur. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, bahwa alat ukur itu sangat penting untuk melihat ukuran seberapa berhasil pendidikan seorang siswa atau seorang murid, bagaimana interaksinya terhadap ilmu pengetahuan diukur, bagaimana terhadap gurunya, adabnya mungkin, itu diukur. Bagaimana sosial mereka terhadap sesama teman, terhadap lingkungan sekitar, alam, dan lain sebagainya. Itu harus ada ukuran, sehingga bisa mengukur pencapaian dari sebuah pendidikan. Gitu. Kemudian yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga adalah tentang pembahasan kecerdasan yang juga kadang dibutuhkan, bahkan mungkin sangat dibutuhkan pada realitas saat ini, yaitu adalah kecerdasan sosial. Di mana kecerdasan sosial ini itu saya agak melihat catatan ya, di mana kecerdasan sosial ini diprakarsai oleh Edward Thorndike, di mana Edward Thorndike ini melihat sebuah realitas lingkungan yang terjadi itu, dan beliau menganalisanya, kemudian menuliskan dalam konsep-konsep tertentu. Menuliskan dalam konsep-konsep yang disebutnya dengan nama kecerdasan sosial. Itu hasil dari dia melihat realita, dia melihat kejadian-kejadian, fakta-fakta di lapangan, sehingga dibuatlah sebuah konsep bahwa ada yang namanya kecerdasan sosial. Dan kecerdasan sosial ini itu tidak bisa ya diukur dengan kecerdasan dengan alat ukur IQ. Kalau alat ukur IQ mungkin kita bisa mengukurnya dengan beberapa soal-soal atau logika-logika dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan kecerdasan sosial, di mana alat ukurnya itu pada intinya tidak sama dengan alat ukur kecerdasan IQ. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Kemudian yang keempat yang ingin saya bahas adalah tentang kecerdasan sosial ini lebih mendalam, di mana sederhananya saya lebih suka menyebut kecerdasan sosial itu sebagai kecerdasan ngobrol dan humor. Ini untuk mempermudah memahami dan menspesifikkannya ke dalam kegiatan atau realitas kita sehari-hari. Di mana kecerdasan ngobrol dan kecerdasan humor ini itu benar-benar penting dan itu benar-benar bermanfaat bagi kita sendiri. Saya sendiri mengalami dalam pengalaman saya bersosial, kehidupan sehari-hari, itu lama saya dalam kondisi atau dalam mode serius gitu. Serius yang sering adu argumen, debat dan lain sebagainya, dengan mode yang serius dan begitu argumentatif gitu. Tapi beberapa waktu berjalan saya melihat ruang kita terlalu serius atau kita terlalu argumentatif itu kadang semakin lama semakin mengecil, semakin menyempit. Akhirnya saya berusaha untuk mentransformasi diri, untuk membuka ruang yang lebih luas, sehingga biar kita bisa masuk dan kemudian kita bisa memberi lebih mungkin, bermanfaat lebih mungkin, itu dengan pendekatan atau kecerdasan yang saya sebut tadi, dengan ngobrol dan dengan humor. Dan it works gitu. Ngobrol dan humor adalah sebuah kecerdasan tersendiri yang itu sesuai dengan masyarakat kita, kultur masyarakat kita, bangsa kita gitu, suku-suku kita. Semua tentu tidak terlepas dari yang namanya ngobrol, dan juga semua tidak terlepas dari yang namanya humor masing-masing berdasarkan usia tentunya. Nah, sedikit berbagi pengalaman kejadian tadi malam, kurang lebih itu saya besuk seseorang. Ketika saya membesuk seseorang itu, saya gunakan kecerdasan itu. Ya, disclaimer dulu ya, bukan bermaksud saya merasa saya cerdas, tapi saya anggap
itu sebagai contoh praktik dalam kehidupan realitas. Saya ngobrol di situ, saya gunakan obrolan sesuai dengan usia mereka, dan saya gunakan humor sesuai dengan usia mereka dan kondisi mereka. Dan setelah itu, hasil dari ngobrol, hasil dari humor bersama mereka, saya pulang yang cukup jauh dari rumah sakit itu nebeng dengan mereka, sehingga saya pulang dengan selamat, dengan hemat, tanpa keluar biaya apapun, dan tentu dengan hati yang senang dalam perjalanan itu. Nah, konteks ini ya, quote and quote, konteks ini tentu berlaku bagi saya dan mungkin bagi kita sebagian besar yang itu tidak pada ekonomi kelas atas, dan juga berlaku dalam konteks transportasi di daerah, bukan transportasi di kota besar gitu ya. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat bermanfaat gara-gara ngobrol dan gara-gara humor. Itu yang saya alami. Nah, kemudian ada juga realita hari ini yang mungkin sedang menjadi perbincangan, itu Gubernur BI ya. Gubernur BI yang baru, di mana yang lama kan mundur nih. Yang gubernur lama itu mundur karena alasan pribadi katanya, itu digantikan dengan Gubernur BI yang baru. Itu namanya Bu Destri kalau nggak salah ya. Namanya Bu Destri, Destri Damayanti ya. Destri Damayanti. Nah, ini cukup menjadi perbincangan, sehingga saya pun mencoba untuk men-tracking tentang Bu Destri Damayanti ini. Oke lah, kalau soal kecerdasan atau kompetensi mungkin ada orang lain yang mau bahas sesuai dengan yang mereka tahu dan mereka mau uji dengan alat ukur tertentu, silahkan. Tapi saya mencoba untuk melihat kecerdasan Bu Destri Damayanti ini dalam konteks ngobrol dan humor gitu. Nah, jadi dalam sebuah video terbaru, kurang lebih beliau diwawancara pada saat itu bersama Pak Purbaya. Beliau diwawancara oleh seorang wartawan yang namanya itu Chris Wibisana. Kalau nggak salah ya, boleh dicek, boleh di cross check juga. Dia nanya, siapa namanya? Nah, dia nanya wartawan itu. Kata wartawan itu, Chris Wibisana Bu, katanya. Terus Bu Destri tadi jawab, orang Sunda ya Mas? Sebab kalau misalkan Wibisana tadi ya, orang Sunda ya Mas? Sebab kalau orang Jawa namanya Wibisono, katanya. Sambil ketawa. Saya nggak tahu ini lucu apa enggak, tapi pada saat saya nonton, kayaknya wartawan pada tertawa, dan yang nonton juga kayaknya tertawa gitu. Mungkin saya saja yang menyampaikan kurang lucu, tapi intinya adalah konteksnya beliau itu bisa melakukan memberikan humor, ngobrol dengan baik gitu, interaksi dengan baik, sehingga ya mungkin ya itu salah satu yang saya temukan, evidence yang saya temukan, bukti di beberapa video yang mungkin itu tidak bisa dilakukan spontan kalau tidak merupakan karakter atau jati dirinya gitu, atau kebiasaan gitu, humor dan ngobrol itu. Dan mungkin itu ya kalau dari alat ukur kecerdasan sosial yang menurut saya ya, dari ngobrol dan dari humor, sehingga beliau menjadi satu-satunya yang diusulkan menjadi gubernur BI terbaru. Ya, bisa jadi itu. Ya, itu tadi obrolan kita. Mungkin kamu suka atau kamu seneng, boleh di like, boleh di share, boleh di subscribe juga, dan ya cukup itu. Terima kasih.